Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film terbaru bertemakan balas dendam berjudul The Transporter 2 yang rilis pada tahun 2005. Film ini menceritakan tentang Jason yang harus kembali menghadapi mafia seperti yang ada di film pertama. Namun bedanya, musuhnya kali ini berniat untuk membunuh pejabat pemerintah yang melakukan korupsi. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita masuk ke dalam alur ceritanya. Di awal film, kita langsung diperlihatkan dengan adegan cukup brutal yang dilakukan oleh tokoh utama di dalam film ini, bernama Jason. Jason sedang dibegal oleh seorang perempuan yang membawa komplotannya, yaitu sekelompok berandalan. Tanpa mereka ketahui bahwa tindakan kriminalnya kali ini tidak akan berjalan seperti biasanya, karena inilah yang akan terjadi. Know the kind of company you're keeping. Hold on. Kelompok berandalan itu dibuat menyesal karena telah mengganggu Jason yang notabene bukanlah supir online konvensional pada umumnya. Dia sengaja tidak membunuh para pelaku karena takut dijadikan sebagai tersangka oleh aparat setempat. Tidak seperti di film pertama yang masih mencari orderan, kini Jason memiliki pekerjaan tetap menjadi seorang supir di sebuah keluarga kaya raya. Setiap weekday dia harus menjemput seorang anak yang masih TK bernama Jack. Jack ini adalah anak dari seorang pejabat yang cukup berpengaruh di pemerintahan. Dan bisa dibilang dia adalah anak yang aktif dan ceria karena selalu berkomunikasi dengan Jason di sepanjang perjalanan pulang. Sebagai anak pejabat, sudah jelas bahwa tingkat keamanan rumahnya cukup ketat. Kemudian mereka adalah orang tua Jack. Sang ayah adalah pejabat, sedangkan sang ibu adalah ibu rumah tangga biasa bernama Audrey. Audrey meminta tolong kepada Jason buat mengantarkan Jack ke dokter gigi pada esok hari. Namun, tanpa mereka sadari, ada kelompok penjahat yang sedang mendengar pembincangan mereka melalui perekam suara yang disembunyikan di atas pohon. Take Jack to the doctor tomorrow morning for his birthday's not until next week. While I decorate and his friends are Nothing will come up, Mrs. Billings. Penjahat itu langsung melaporkan kepada sang bos besar yang sedang melakukan latihan tanding melawan 5 orang. Bisa dibilang, Doi adalah sosok pria yang sangat terampil dalam pertarungan karena bisa mengalahkan mereka dengan cukup mudah. Dan kemungkinan besar, Doi akan menjadi lawan sepadan buat Jason. Bos besar itu bernama John yang memiliki niat jahat terhadap Jack si anak pejabat. Doi sudah menyiapkan sebuah virus yang sangat berbahaya dan sebuah penawar yang hanya Doi lah yang punya. Rencana jahat mereka akan dijalankan pada esok hari dan ini akan menjadi adegan yang cukup menegangkan. Is it stable? Yes, it's steady. See you tomorrow, John. Keesokannya, seorang algojo bernama Patrick sudah ada di rumah sakit bersama 2 orang anak buahnya. Jelas, tujuan mereka bukanlah untuk berobat, melainkan membuat onar dengan membunuh petugas resepsionis dan seorang dokter. my problem's not medical. Me. Tak lama, Jason dan Jack sudah sampai di rumah sakit. Dan ya, mereka bertemu dengan Patrick yang telah menyamar menjadi petugas resepsionis. Di sini Jason belum menyadari bahwa orang yang ada di hadapannya adalah orang jahat. Namun dia mulai merasa ada yang janggal saat melihat dokter yang menangani Jack terlihat mencurigakan. Ditambah lagi dengan tato yang berada di kaki Patrick yang melambangkan seperti kelompok gangster. Kecurigaannya semakin kuat setelah melihat darah yang mengalir dari salah satu pintu ruangan. Lalu yang terjadi... You know, maybe it's better if we wait for his regular doctor. Keep going, Jack! Jason langsung menghajar kedua dokter gadungan itu yang akan menjuntikkan virus ke tubuh Jack. Lawannya kali ini bisa dibilang cukup merepotkan meski hanya berjumlah 2 orang saja, karena mereka memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Meski begitu, kemampuan Jason masih di atas mereka. Tapi tiba-tiba...
Ya, Beatrix join ke dalam pertempuran dengan menembakinya menggunakan senjata braided. Untungnya respon yang diberikan Jason sangatlah cepat dengan berlindung di balik pintu lalu bersembunyi di salah satu ruangan. Di sini dia kembali sangat terdesak karena wanita itu sangatlah waspada sehingga tidak banyak celah yang bisa digunakan untuk counter attack. Sampai akhirnya ya, Jason berhasil melakukan serangan balik menggunakan tabung gas yang dijadikan sebagai roket. Namun sialnya, Beatrix masih hidup karena hanya mengalami luka kecil akibat ledakan. Meski begitu, dia berhasil menyelamatkan Jack kemudian pergi dari sana untuk mencari tempat yang aman. Tanpa dia sadari, bodi mobilnya telah dipasang sebuah bom yang disembunyikan di bawah mobil. The patient's not cooperating. Pada saat sudah sampai di depan rumah, tiba-tiba saja sang bos mafia yaitu John menghubunginya untuk memberikan sebuah ultimatum bahwa Jack akan dibunuh jika tidak mau menuruti perkataannya. Karena ternyata sudah ada penembak sniper yang mengeker dari kejauhan. Jelas, Jason tidak bisa berbuat apa-apa selain patuh demi keselamatan Jack sendiri. Mau gak mau dia harus pergi ke suatu tempat mengikuti arahan Beatrix yang sudah tiba di sana. Tentu keputusan ini akan menjadi bumerang buatnya karena para polisi dan semua orang mengira bahwa dirinya terlibat dalam kasus ini. Now drive. Semua polisi di kota langsung berkumpul di rumah Jack karena ini melibatkan anak pejabat yang cukup berpengaruh di kota. Entah kenapa pihak aparat lebih bergerak cepat jika masalah ini melibatkan anggota dewan. Berbeda jikalau terjadi di masyarakat biasa yang cenderung lemot. Dan yang lebih geloknya sering ada kasus tentang laporan warga yang disepelekan. Bahkan ada juga yang harus diberikan pelicin agar kasus cepat ditangani. Dan itu semua dilakukan oleh oknum saja ya guys. Masih banyak kok polisi yang jujur yang memang bekerja untuk mengayomi masyarakat. Specialized in search and destroy. I don't care what his skills are. I don't care where he's... Kembali ke Jason yang sudah sampai di sebuah dermaga yang menjadi tempat pertemuan dengan John. Di sana sudah banyak sekali anggota mafia bersenjata lengkap yang sewaktu-waktu bisa menembak jika mendapatkan perlawanan. Jelas dia tidak bisa apa-apa, bahkan ketika Jack diambil oleh salah satu jongos. Tak lama John menyampaikan maksud dan tujuannya menculik anak itu, yaitu untuk mendapatkan uang tebusan dari sang ayah yang notabene adalah pejabat yang pasti kaya raya. Bahkan kekayaannya menembus hingga ratusan juta dolar ketika menjabat. Jadi 5 juta dolar untuk tebusan bukanlah suatu hal yang berat. Tentu ayah Jack menyanggupi dan akan menyiapkan uang yang diminta. Setelah telepon ditutup, John menyuruh Jason buat pergi dari sana atau jika tidak akan dibunuh. Tentu jagoan kita hanya bisa menurut. Namun dia sudah menyadari bahwa ada sebuah bom di bawah mobil. Lalu inilah yang terjadi. Prego. Ya, Jason berhasil melepaskan bom sebelum detik akhir meledak dengan akrobatik mobil yang sangat mengesankan. Hal pertama yang dia lakukan adalah menghubungi detektif kepolisian untuk klarifikasi bahwa dirinya tidak terlibat. Dia juga meminta tindakan cepat karena Jack dibawa oleh kelompok John melalui jalur air. Namun bukannya langsung bertindak, mereka malah ingin menangkapnya terlebih dahulu. Sampai akhirnya... Hello? It's Frank. I didn't do it, Audrey. She had a gun. What do you know? It's more than... Jason langsung menutup teleponnya karena pihak kepolisian tidak merespon dengan baik. Kemudian dia menghubungi ibu Jack yaitu Audrey secara diam-diam untuk menjelaskan kronologi yang sebenarnya. Bahwa tujuan kelompok mafia bukanlah uang tebusan, melainkan menyuntikkan sebuah virus ke tubuh Jack dengan motif yang sebentar lagi akan kita ketahui. Untungnya Audrey percaya padanya dan akan merahasiakan komunikasi yang mereka lakukan. Di sini Jason berjanji akan menyelamatkan Jack meskipun tidak mendapatkan bantuan dari kepolisian. I promised Jack I wouldn't let anyone hurt him. What do you know? I'm trying to give Jack a shot when I interrupted.
Misi penyelamatan dimulai dari sebuah rumah sakit yang menjadi awal masalah terjadi. Di sana sudah banyak sekali pihak aparat, dari mulai FBI hingga pemadam kebakaran, sehingga Jason harus berhati-hati untuk mengambil rekaman CCTV yang akan dijadikan sebagai petunjuk menemukan kelompok mafia. Dia juga berhasil menemukan sebuah virus yang tadinya akan disuntikan kepada Jack. Namun tiba-tiba Drop it. ada seorang FBI yang menghancurkan virus itu sehingga Jason langsung menghajarnya sampai tak berdaya. Kemudian pergi dari sana karena telah mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Dalam masalah ini, dia tidak bisa bertindak sendirian, melainkan membutuhkan bantuan dari teman baiknya yang ada juga di film pertama bernama Alex. Bantuannya adalah berupa informasi mengenai foto yang sudah dikirim ke komputer, dari mulai statusnya hingga alamat tempat tinggal. Tak butuh waktu lama bagi Alex untuk mendapatkan semua data tersebut. Kemudian inilah yang akan dilakukan oleh Jason. Detik itu juga dia mendatangi orang itu yang kita sebut saja sebagai Joko yang terlihat sangat panik karena ada malaikat maut di hadapannya. Doi berusaha kabur dengan sekuat tenaga sembari melepaskan beberapa tembakan. Namun tidak ada satupun peluru yang mengenai target karena saking takutnya. Di sini Jason memperlihatkan momen epik ketika sedang melakukan pengejaran. Sampai akhirnya ya, Jason berhasil menangkapnya dan menyuntikkan virus bohongan dengan harapan bahwa Joko akan menuntunnya ke kelompok John. Sementara itu, pihak kepolisian sedang melakukan barter setelah menyerahkan uang tebusan. Jack diduga berada di dalam sebuah mobil van yang kemungkinan besar dipasang sebuah bom, sehingga mereka harus menggunakan robot canggih untuk mengantisipasi adanya korban. Sialnya, robot tersebut mengalami kendala ketika akan membuka pintunya dan harus menunggu robot baru yang akan segera diturunkan. Tentu sebagai ibu, Audrey sudah nggak sabaran melihat pihak polisi yang lelet dalam bekerja, hingga memutuskan untuk membukanya sendiri meski nyawa adalah taruhannya. Dan ya, tidak terjadi apa-apa seperti yang dikhawatirkan. Jack juga terlihat baik-baik saja tanpa luka sedikit pun. Namun, tanpa mereka sadari bahwa anak mereka telah disuntikan sebuah virus sangat berbahaya yang dapat menyebar dengan sangat mudah. Dan yang menjadi target utama John adalah sang ayah sebagai pejabat pemerintahan. Breathe. Come on, breathe. Kembali ke Jason yang berhasil mengikuti Joko sampai ke sebuah gudang yang ternyata di dalamnya ada lab penelitian ilegal. Ada beberapa orang yang menjadi percobaan dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Namun ada satu orang yang masih dalam keadaan sehat walafiat, yang ternyata adalah penunggu tempat itu alias anak buah John. Doi bertubuh besar dan kuat, bahkan sampai mampu mengajar Jason beberapa kali. Tapi tiba-tiba ya, Jason berhasil melakukan comeback dengan memberikan serangan combo yang sangat mematikan hingga lawannya babak belur tak karuan dan berakhir meninggoy karena tertindih oleh sebuah kapal. Kini dia hanya perlu menghadapi Joko yang saat ini sedang bersama dengan seorang dokter yang menciptakan virus bernama Dimitri. Dimitri ternyata memiliki penawar yang disimpan secara diam-diam, namun hanya tersisa 2 tabung saja. Jelas Jason akan berusaha merebut penawar itu. Lalu inilah yang terjadi. You really want to play superhero?
Jason berhasil mengamankan satu tabung penawar, sedangkan satunya lagi harus pecah lantaran mengalami benturan yang cukup keras. Sekarang Jason harus buru-buru ke rumah Jack untuk menyuntikkan penawar itu. Namun sayangnya virus itu sudah menyebar lantaran sang pejabat telah terkontaminasi dengan dibuktikan mengalami batuk-batuk. Masalahnya Doi akan menghadiri pertemuan dengan pejabat lain, di mana artinya makin banyak orang yang akan tertular oleh virus ini. Tak lama Jason sudah sampai di sana dengan mengendap-endap agar tidak kegep oleh kepolisian yang berjaga di luar. Dia langsung meyakinkan Audrey bahwa kejahatan ini mengincar suaminya dengan cara menggunakan Jack sebagai senjata biologi. Namun tenang saja, dia berhasil mendapatkan satu tabung yang akan dipergunakan untuk anaknya. Sedangkan buat yang lain akan segera didapatkan setelah membantai kelompok John. Ketika Jack sudah berhasil diberikan penawar virus, tiba-tiba Don't move! Jason kegep oleh kepolisian pada saat ingin pergi, sehingga mau gak mau mereka harus dilumpuhkan terlebih dahulu meski dengan berat hati. Sekarang dia hanya perlu meminta bantuan kepada Alex untuk mencari tahu tentang John beserta gengnya. Dan tak butuh waktu lama, informasi itu sudah didapatkan, yang ternyata John sering bekerja sama dengan mafia lain untuk melakukan aksi kriminal. Meski begitu, Jason gak takut sedikit pun, kemudian OTW pergi ke sana untuk membantai mereka. Namun yang jadi masalah adalah dia harus cepat merebut penawar itu dari John lantaran kondisi Audrey sudah sangat parah akibat virus. Dan itu juga dirasakan oleh suaminya yang sedang mengadakan pertemuan. Are you alright? Keesokan paginya, Jason telah sampai di markas milik John dengan menyewa sebuah taksi konvensional. Namun bukannya mendapatkan sambutan baik, mereka malah mendapatkan sambutan seperti ini. Vamos, vamos. Check the house! Go, go, go! Ya, Jason dan supir taksi diberondong dengan ratusan peluru hingga mobilnya hancur berantakan. Untungnya mereka berhasil masuk ke dalam rumah melalui sebuah lubang ventilasi. Namun, apakah masalahnya selesai? Tentu tidak, karena Jason harus menghadapi puluhan anggota mafia yang menggunakan senjata. Jagoan kita bukanlah orang yang munafik, karena dia juga harus menggunakan senjata, yaitu sebuah pipa besi untuk melawan anggota mafia yang juga memakai senjata. Lalu inilah yang terjadi. Jason berhasil melumpuhkan mereka semua dengan cukup mudah. Sekarang dia harus menghadapi para jongos yang terus berdatangan dan menggunakan senjata api. Dengan hanya menggunakan peralatan seadanya, dia mampu mengimbangi mereka. Sampai akhirnya dia berhasil membantai mereka sampai tak berdaya dan berhasil bertemu dengan John yang akan melarikan diri. Sebuah pistol sudah ditodongkan dan siap untuk ditembak. Namun Jason tidak bisa melakukannya karena ternyata semua penawarnya sudah disuntikan oleh John ke tubuhnya sendiri. Artinya bahwa ketua mafia itu akan menjadi penawar virus yang saat ini sudah menyebar dan tidak bisa dibunuh. Masalahnya sekarang dia harus menghadapi Beatrix yang telah menodongnya. Sehingga duel sengit antara mantan militer melawan algojo terbaik mafia akan dimulai. Don't even blink. Ternyata algojo terbaik milik mafia dapat dikalahkan dengan mudah tanpa mengeluarkan keringat sedikit pun. Sekarang Jason hanya perlu mengejar John yang sudah melarikan diri menggunakan helikopter. Momen kejar-kejaran ini menjadi perhatian publik lantaran dia menggunakan mobil sport dengan kecepatan penuh. We're coming to you live from the Kibiskin mother car that is swaying possibly. Ternyata John ingin melarikan diri ke luar negeri dengan berpindah menggunakan pesawat jet pribadi, sehingga Jason harus cepat-cepat untuk menghentikannya. Namun, apakah dia berhasil melakukannya? Mari kita lihat adegan film yang satu ini.
Ya, ternyata dia berhasil masuk ke dalam pesawat di detik-detik terakhir akan lepas landas. Nggak pakai banyak basa-basi, Jason langsung menyerang John dengan maksud untuk melumpuhkannya saja. Namun hal tersebut bukanlah perkara yang mudah, karena lawannya kali ini adalah bos mafia yang memiliki kemampuan bertarung cukup baik. Sialnya pertarungan mereka membuat si pilot terbunuh akibat terkena tembakan, sehingga pesawat terbang dengan tidak beraturan. Sampai akhirnya... pesawat itu mengalami kecelakaan hebat dengan terjatuh ke dalam lautan lepas. Di tengah situasi tersebut, Jason masih harus menghadapi John yang masih memiliki tenaga bertarung. Namun, karena dia adalah tokoh utama di dalam film ini, Jason berhasil memenangkan pertarungan dengan membuat ketua mafia itu tidak berdaya. Sekarang, dia hanya perlu menyelamatkan John dari dalam laut, kemudian menyerahkannya kepada polisi supaya orang-orang terjangkit virus bisa diobati. Beberapa hari kemudian, semua orang yang terkena virus sudah mulai membaik, termasuk Jack yang bahkan sudah sehat walafiat. Sedangkan kedua orang tuanya masih harus dirawat, tapi dengan progres yang jauh lebih baik. Kemudian film ditutup dengan supir taksi yang disewa Jason sebelumnya, yang mendapatkan mobil baru berupa mobil sport.